Sistem Necromancer. Bab 541 sampai dengan 545. Bab 541 Pabrik militer di kota Xinfu. Gerombolan mayat itu bubar, dan seluruh jalan kosong. Mata semua orang terbelalak, dan karena terkejut dan curiga, mereka perlahan-lahan menjadi takut. Zombie biasa tidak memiliki kecerdasan untuk menghindari tembakan artileri. Pasti ada zombie tingkat tinggi yang memberi perintah kepada zombie biasa ini. Tetapi, bahkan seorang komandan zombie tidak dapat memerintah begitu banyak zombie pada saat yang bersamaan. Kemungkinan terbesarnya adalah ada zombie tingkat tinggi di kegelapan. Tetap waspada, dan lihat-lihat dengan drone. Perintah datang dari intercom. Moncong kendaraan lapis baja menghadap ke depan, dan para penembak senapan mesin berkonsentrasi. Jari-jari mereka menempel erat pada pelatuk, siap untuk menanggapi bahaya apapun yang tiba-tiba. Dua pesawat tanpa awak lepas landas ke langit, kelilingi gedung di depan dan periksa situasi zombie. Para zombie itu bergerak, mereka bergerak menjauh dari pandangan kita dan mencoba mengepung kita dari kedua sisi. Suara pelaporan di intercom itu bergetar. Puluhan ribu zombie sekarang memiliki komandan. Itu akan menjadi kekuatan tempur yang mengerikan. Akhiri misi, berbalik dan mundur. Komandan memberi perintah lagi. Kendaraan itu langsung bergerak maju dan mundur. Pada saat yang sama, konvoi itu berbalik dan berencana untuk langsung berangkat. Gerombolan mayat di belakang gedung itu tampak mendidih, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dalam sekejap. Percepat dan evakuasi. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Suara lari kencang pun terdengar. Sejumlah besar zombie mulai keluar dari jalan di kedua sisi. Jalanan dipenuhi orang kulit hitam, seperti banjir. Bang-bang-bang gelombang. Suara tembakan dan tembakan meriam kembali terdengar. Peluru berhamburan seperti hujan badai, menghantam tubuh para zombie dan memercikkan darah hitam. Tidak perlu membidik, tinggal tembakkan peluru ke depan dan akan mengenai tubuh zombie. Untuk sesaat, di bawah tembakan senjata berat, para zombie jatuh ke tanah dan mati dalam jumlah besar. Tabrakan gelombang, kaca pecah dan banyak sekali zombie melompat turun dari atas. Menabrak atap mobil dan seluruh konvoi. Bodi mobil bergetar hebat, dan kecepatan mundur kembali terhambat. Para zombie menyerbu dengan panik dari kedua sisi dan belakang, menabrak konvoi. Ledakan gelombang, tok-tok gelombang. Kendaraan off-road dan truk terbalik dikerumuni kawanan zombie. Teralis baja jendela mobil terlepas, dan para zombie menyerbu masuk sambil mencakar dan menggigit. Satu demi satu mobil dikerumuni kawanan zombie dan hancur dalam sekejap. Maju, maju dulu. Perintah terus dikeluarkan. Suara gemuruh dan tembakan menggema di jalan-jalan. Dua kendaraan lapis baja, tubuh mereka penuh dengan zombie, berhasil keluar dari pengepungan. Menjauhlah ke arah asalmu. Setelah mengejar beberapa jarak, para zombie berhenti dan menyaksikan kendaraan lapis baja itu pergi dari kejauhan. Ada yang datang lagi. Halo, tolong balas kalau sudah dapat. Saya bertanya beberapa kali lewat intercom, tetapi tidak mendapat jawaban. Di dalam kendaraan lapis baja itu juga terjadi keheningan. Di antara lebih dari 20 kendaraan yang dimodifikasi, hanya 2 kendaraan lapis baja yang lolos berkat pertahanannya yang tangguh. Tanpa terkecuali, semua kendaraan lainnya kehilangan kontak. Tidak perlu banyak menjelaskan apa maksudnya. Saat hal itu keluar, semua orang sudah memikirkan hasil ini. Tetapi sekarang setelah benar-benar muncul, masih sulit untuk menerimanya. Terjadi keheningan panjang. Lalu seseorang berbisik, bagaimana pangkalan kota Xinfu melakukannya. Mungkin mereka beruntung, dan itu hanya segerombolan zombie biasa. Mungkin, zombie-zombie itu tidak mengikuti kita. Ayo kembali ke markas dan laporkan situasinya kepada Panglima tertinggi. Kendaraan lapis baja itu kembali menambah kecepatan dan menuju pangkalan. Di belakang mereka, sesosok seperti kumbang raksasa jatuh dari langit, melihat ke arah konvoi dari jauh. Treasure Island, Asok. Dia mengetuk pintu, mendengar jawaban, membuka pintu dan masuk. Di dalam ruangan itu, hanya ada Silagui,
duduk di belakang meja dan memilah dokumen. Mencariku, tanya Wu Heng, kembali dari dunia zombie. Mini mengatakan bahwa Sheila Gui telah mengatur agar staf mencarinya, dan karena masih pagi, dia datang dengan kereta untuk memeriksanya. Sheila Gui mendongak ke arahnya, mengeluarkan ikat rambut untuk mengikat rambutnya yang terurai, dan berkata, panggil anggota staf. Oh, Wu Heng membuka pintu dan memanggil seorang staf yang lewat. Tuan Pulau, Diakon. Para staf memberi hormat. Sheila Gui berkata, pergilah dan panggil kedua diaken baru itu. Ya, staf tersebut menanggapi dan pergi. Wu Heng menatap Sheila Gui dengan rasa ingin tahu, apakah wakil diaken ada di sini. Yang satu tiba tadi malam, dan yang satu lagi tiba hari ini siang. Bagaimana? Apakah ini hebat? Kesulitan yang dihadapi Treasure Island masih cukup besar, jadi efektivitas tempur sangatlah penting. Mereka berdua profesional level 12, satu manusia dan satu kurcaci. Mereka dipindahkan dari luar. Kita belum tahu seperti apa rupa mereka, jadi kita lihat saja nanti. Jawab Sheila Gui. Level 12 bukanlah level yang rendah. Itu masih ditempatkan di suatu tempat seperti Treasure Island. Jika mereka berada di luar, mereka semua akan memenuhi syarat untuk melayani sebagai diaken. Ketika mereka sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu. Datang. Pintu terbuka dan seorang pria parubaya mengenakan baju kulit dan pedang panjang di pinggangnya masuk. Berusia 40 tahun ke atas, berambut pendek dan memiliki fitur wajah yang jelas. Diakon. Pria itu membungkuk sedikit. Sheila Gui mengangguk dan memperkenalkan, ini Tuan Wu Heng, pemilik Pulau Harta Karun dan pembawa Panji Laut Zamrud. Pria itu menatap Wu Heng, matanya masih sedikit terkejut. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa pemilik pulau dan pembawa bendera adalah seorang manusia muda. Kota Teskitar, salam untuk penguasa pulau. Pria parubaya itu membungkuk sedikit lagi. Selamat datang di Pulau Harta Karun. Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Tuan. Lalu, terdengar ketukan lain di pintu. Kurcaci lain, mengenakan baju zirah bersisik dan membawa kapak perang tergantung di pinggangnya, masuk. Dia memiliki tubuh kekar dan kuat, dan lengannya yang terekspos berotot dengan fitur yang berlebihan. Rambut pendek, tulang alis dalam, dan jenggot panjang. Jenggotnya dirawat dengan sangat teliti dan memiliki gesper jenggot yang bertahtakan batu rubi. Sheila Gui memperkenalkan secara langsung, Kurcaci, Gadain, prajurit kurcaci level 12. Kemudian dia memperkenalkan sisi lainnya, Wu Heng, penguasa Pulau Harta Karun, pembawa bendera Laut Zamrud. Tuanku, pemilik pulau, selamat datang di Pulau Harta Karun. Keduanya saling menyapa dan memandang pakaian masing-masing dengan rasa ingin tahu. Sheila Gui melanjutkan, mari kita saling mengenal agar kita semua bisa saling menjaga jika ada kegiatan di pulau ini di masa mendatang. Baik, diaken. Kedua wakil diaken itu mengangguk. Baiklah, pergilah dan atur akomodasi kalian sendiri, lalu kembali ke asosiasi untuk memulai pekerjaan kalian secara resmi. Ya, keduanya membungkuk lagi dan langsung meninggalkan ruang belajar. Hanya tersisa 2 orang di ruang belajar. Sheila Gui bertanya, bagaimana? Sangat bagus, tampaknya cukup stabil dan dapat diandalkan. Sheila Gui mengangkat alisnya dan berkata, sekarang setelah kau mengatakannya seperti itu, kau tampak jauh lebih stabil dibandingkan saat kita pertama kali bekerja di sini. Saat Imiro memimpin asosiasi, seluruh asosiasi terasa lebih mudah. Wu Heng belum terlalu tua, dan Sheila Gui baru saja mencapai usia dewasa di antara para peri, dan dia masih memiliki wajah bayi. Seluruh asosiasi itu tampaknya memberi orang perasaan awet muda. 2 wakil diaken kali ini adalah yang berusia 40-an, dengan tatapan mata yang tampak menua dan janggut yang lebih panjang dari rambutnya. Suasana pergaulan tiba-tiba memasuki masa paruh baya. Wu Heng berdiri dan menuangkan secangkir teh bunga elf untuk dirinya sendiri. Lalu ia bertanya, bagaimana kabar adikmu? Dia pada dasarnya baik-baik saja sekarang, dia hanya takut.
Silagui terdiam sejenak lalu melanjutkan, saya ingin dia kembali ke suku, tapi dia tidak setuju. Ketika si Yali terbunuh, Silagui menyesal membiarkannya meninggalkan sukunya dan datang ke Pulau Harta Karun. Sekarang dia baik-baik saja, dia mungkin takut akan ada bahaya lebih besar di masa mendatang, jadi dia berencana untuk mengirimnya kembali. Aku khawatir padamu, mungkin. Aku akan bicara dengannya lagi dalam 2 hari ke depan. Wu Heng kembali ke tempat duduknya dan duduk. Saya akan terus memperkuat pertahanan di pulau ini. Nanti akan lebih aman. Aku percaya padamu, tapi lebih baik si Yali kembali. Kalian para saudari hanya perlu membicarakannya. Wu Heng tidak membujuknya lebih jauh. Keduanya duduk di ruang belajar dan mengobrol sebentar. Asosiasi itu juga mulai libur kerja. Silagui dan Wu Heng keluar dari asosiasi bersama dan kembali ke kediaman masing-masing. Ketika kami kembali ke rumah besar, makan malam sudah tersedia di meja. Enwir berkata, Pak Yusef bilang kawasan baru itu akan selesai bulan ini. Akhir-akhir ini, banyak orang datang ke pulau ini untuk mencari rumah dan toko. Haruskah kita menjualnya terlebih dahulu? Yusef adalah nama desainer kurcaci. Terakhir kali kita berbicara tentang area perluasan yang hampir selesai. Memang sudah waktunya untuk menjualnya. Baiklah, mari kita bagi luas dan harganya dulu, lalu jual ketika sudah siap. Kata Wu Heng. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan mengaturnya. Envier mengangguk. Oh ya, soal kerangka-kerangka khusus di halaman itu, kami akan mengatur agar mereka memasang lampu jalan di sepanjang jalan akhir-akhir ini. Kami butuh kerja sama kalian. Ya, guru. Setelah makan malam, beberapa orang masuk ke ruang pelatihan untuk berlatih bersama. Ketika hari mulai gelap, kembalilah ke kamar untuk beristirahat. Dunia zombie, markas tim penyelamat provinsi. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, sebuah meja konferensi berbentuk oval diletakkan di tengahnya. Orang-orang terus mengambil tempat duduk mereka dengan ekspresi serius. Pada saat ini, seorang pria paruh baya bermantel panjang hijau masuk dengan cepat. Ia melirik semua orang dan berkata, kurasa semua orang tahu tentang kegagalan tim kembali. Mata semua orang berkedip, tetapi tidak seorang pun berbicara. Pria paruh baya itu melanjutkan, berdasarkan informasi dari personel yang kembali, kita mungkin telah bertemu dengan zombie setingkat Raja Zombie. Mereka dapat mengendalikan sekelompok besar zombie, mengeluarkan perintah terpadu, dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Begitu kata-kata itu diucapkan, terdengar gumaman pelan dari bawah. Tidak mungkin itu hanya kebetulan. Aku hanya pernah mendengar tentang Raja Mayat di meja resepsionis utama. Ya, kami baru saja memasuki kota dan bertemu Raja Mayat. Pangkalan kota Sinfu memasuki kota dan menduduki bandara, tetapi mengapa mereka tidak bertemu dengan Raja Mayat? Saya sudah mendengar laporan dari kota Sinfu dan stasiun radio utama tentang penampilan dan karakteristik Raja Mayat. Saya mungkin pernah bertemu langsung dengan salah satunya. Bagaimana mungkin? Komandan pertama menepuk meja dan berkata, diam. Semua orang terdiam dan kembali saling memandang. Apakah kota Sinfu bertemu Raja Mayat atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita menderita kerugian besar kali ini, jadi kita perlu membagi tugas dan membentuk tim baru. Kita juga harus menandai area itu dan mencegah siapapun mendekat. Semua orang mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Kerugiannya memang besar, tetapi masalahnya juga tidak besar. Selama pangkalannya masih ada, kita dapat terus bertukar makanan dengan kota Sinfu. Fondasinya tidak akan tergoyahkan. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Saat dia berbicara, terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Seseorang bergegas masuk dan berkata, banyak mayat ditemukan di luar kamp. Jumlahnya terus bertambah. Mustahil untuk menghitung jumlahnya. Semua orang di ruang konferensi tiba-tiba berdiri, dengan tatapan tidak percaya di mata mereka. Tiba-tiba seseorang tersadar, bukan konvoi itu yang kabur, tapi mereka sengaja membiarkan konvoi itu keluar supaya bisa menemukan kita. Keluar dan lihatlah gelombang.
Semua orang segera meninggalkan ruangan, mempercepat langkah mereka saat mereka memanjat ke puncak tembok. Di bawah sinar bulan keperakan, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tampak bergoyang-goyang. Mereka tidak menyerang, melainkan hanya berdiri di sana dari kejauhan. Dan lebih banyak lagi sosok yang terus berkumpul menuju lokasi rombongan mayat itu. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Terlalu banyak, puluhan ribu, atau bahkan lebih. 1.000 orang dapat memenuhi jalan, dan tidak terlihat ujungnya. Semua tim terus bertahan dan menggunakan semua senjata yang tersedia. Bagian belakang mengorganisir evakuasi massa dan personel. Kendaraan-kendaraan mengangkut para peneliti ilmiah, insinyur, dan anak-anak di bawah usia 14 tahun. Warga biasa dievakuasi dalam gelombang kedua, dan sisanya dievakuasi dalam gelombang ketiga. Begitu perintah diberikan, seluruh perkemahan menjadi kacau. Massa mulai menaiki truk yang telah disiapkan. Beberapa orang membawa makanan dan perlengkapan penting lainnya. Kedua belah pihak saling berhadapan selama sekitar 20 menit. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raungan para zombie menyatu menjadi satu. Lalu, mereka mulai menyerang ke depan dalam jumlah besar, seperti arus deras, begitu dahsyatnya sehingga sulit dilawan. Serang gelombang, wus-wus, granat beterbangan dari atas dan menghantam kerumunan mayat. Terjadi ledakan dahsyat dan api membumbung tinggi ke langit. Kemudian terjadilah ledakan tembakan yang hebat, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya berhamburan turun dari atas tembok. Kelompok besar zombie terjatuh ke tanah, menimpa lebih banyak musuh. Namun gelombang mayat terus mengalir, memenuhi parit-parit yang digali terlebih dahulu dalam sekejap mata, menerobos barikade dan blokade jalan, dan menyerbu ke arah tembok. Suara benturan keras dan suara gemuruh menyatu menjadi satu. Panglima tertinggi, kita bisa mengungsi sekarang. Ayo mundur. Semua prajurit segera menaiki truk dan segera pergi. Ledakan gelombang. Tiba-tiba terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan seluruh pangkalan diselimuti ledakan dan api. Para zombie yang menyerbu kota langsung dilalap api. Ledakan itu memekakkan telinga, dan seluruh kota tampak seperti sekotak bom kilat yang dilempar. Api menerangi seluruh area. Hancurkan mereka, monster-monster sialan ini. Raja mayat terkutuk itu, jika dia memasuki kota, dia juga akan mati. Sungguh disayangkan pangkalan kita. Semua orang memandang kota yang terbakar dan berbicara dengan suara pelan. Mengaum, mengaum, mengaum gelombang. Saat dia berbicara, langkah kaki tergesa-gesa terdengar lagi di belakangnya. Gerombolan zombie yang padat kembali berlarian dari kejauhan. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Seseorang dengan panik mengangkat interkom dan melaporkan, sejumlah besar. Zombie telah muncul di belakang lagi, dan mengejar konvoi. Ada keheningan sejenak di interkom. Sebuah suara bertanya terdengar, jalan ini mengarah kemana? Pabrik militer di kota Sinfu ada di depan. Kalau kita teruskan jalan ini, aku khawatir mereka juga akan mendapat masalah. Panglima tertinggi menyipitkan matanya sedikit. Kita tidak bisa menghentikan mobilnya, jadi mari kita beritahu mereka terlebih dahulu dan minta mereka untuk mengungsi terlebih dahulu. Bagus. Kota Sinfu, pabrik militer. Terdengar suara berderak seperti listrik yang keluar dari radio. Tim penyelamat provinsi menghubungi pabrik militer provinsi kota Sinfu. Wanita yang tertidur di depan radio tiba-tiba bergidik, mengangkat telepon, dan segera menjawab, ini pabrik militer kota Sinfu. Tim penyelamat provinsi, tolong bicara. Markas tim penyelamat provinsi telah diserbu oleh zombie. Konvoi kami sedang mundur di sepanjang jalan Tianhua, diikuti oleh banyak zombie. Setengah jam lagi, kami akan melewati area pabrik militer Anda. Mohon bersiap terlebih dahulu. Wanita yang masih agak linglung itu tiba-tiba terbangun dan berkata, tunggu sebentar, aku akan memberi tahu pemimpinnya. Kemudian, ia mengeluarkan walkie-talkie yang sedang diisi dayanya di dekatnya dan berteriak, darurat, tim penyelamat provinsi sedang mendekati kita dengan sejumlah besar zombie.
Kita punya waktu paling lama setengah jam lagi. Tunggu, kami akan pergi sekarang. Terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa, dan 5 atau 6 orang bergegas memasuki ruang radio. Wanita itu segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Salah satu dari mereka mengangkat telepon dan berkata, "Tim penyelamat provinsi, kenapa kalian membawa mereka ke sini? Ambil jalan memutar dan singkirkan mereka." Terdengar suara berat dari radio, "Maaf, kami memasuki jalan ini saat evakuasi. Kalau tidak berhenti, kami hanya bisa terus maju di jalan ini." "Sial, kalian tidak mencoba menipuku." Tak ada suara yang keluar dari interkom, dan menjadi senyap. Di dalam ruangan, semua orang memasang wajah muram. Menempati markas ini memang tidak mudah, tetapi kini mereka hidup dengan baik dan memiliki listrik 24 jam, dan pada dasarnya mereka telah kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Namun kini tim penyelamat justru membawa para zombie ke sini, yang hanya ingin menyakiti orang. Apa yang harus kita lakukan? Pemimpinnya tidak ada di sini, dan Suster Ki pergi ke kota Sinfu bersama konvoi sore ini. Sialan, tim penyelamat itu tidak bisa menyelamatkan orang, tapi mereka sangat pandai menipu orang. Mari kita mundur dulu dan bawa semua orang pergi dari sini. Bab 542 ini neraka. Kalau kita pergi, apa yang akan terjadi pada kerangka-kerangka ini? Selain Suster Ki, aku khawatir kerangka-kerangka ini tidak akan mendengarkan kita. Kalau begitu, jangan bawa mereka. Menyelamatkan nyawamu lebih penting. Bagaimana kita akan menjelaskannya kepada Saudari Ki dan Raja saat kita kembali? Apa kita akan kabur begitu saja? Jadi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Terjadi kekacauan sesaat di ruangan itu. Setelah bergabung dengan markas, para penyintas pada dasarnya tidak pernah berhadapan langsung dengan zombie. Tanpa pemimpin markas, mereka merasa tidak aman. Namun dilihat dari pendapat beberapa orang sekarang, lebih banyak orang yang beranggapan bahwa mereka harus pergi terlebih dahulu, baru kemudian kembali ke tempat ini setelah bertemu kembali dengan Ki Hancai. Tepat saat beberapa orang tengah berdiskusi dengan suara pelan, sebuah suara yang familiar terdengar dari radio. "Saya Ki Hancai, wakil pemimpin pangkalan kota Sinfu. Berapa banyak zombie yang Anda bawa, tim penyelamat provinsi?" Suaranya rendah dan serius. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang berhenti berdebat dan memusatkan perhatian pada radio. Tak lama kemudian, suara riuh dan berisik terdengar lagi. "Jumlah mereka banyak sekali. Kami belum bisa memastikan jumlah pastinya saat ini, tapi diperkirakan lebih dari 10.000, dan jumlahnya terus bertambah." Wajah orang-orang di pabrik militer yang mendengarkan radio menjadi lebih buruk. Jika hanya ada 10.000 atau 20.000 orang, jumlahnya hampir sama dengan jumlah pemimpin yang masuk ke kota untuk membasmi zombie. Jauh lebih buruk, kita tidak bisa memobilisasi kerangka-kerangka itu, dan kita tidak punya kemampuan seperti para pemimpin. Ketika para zombie menyerbu, kita akan terinfeksi jika tersentuh. Sialan, mereka mempermainkan kita. Bajingan-bajingan itu menghilang saat mereka datang untuk menyelamatkan orang-orang, dan sekarang setelah mereka melihat kita baik-baik saja, mereka menuju ke arah kita. Diam dan dengarkan apa yang dikatakan Suster Ki. Semua orang terdiam lagi. Suara Ki Hancai terdengar dari radio, "Apakah ada jenis zombie khusus?" Tim penyelamat menjawab, "Kami melihat zombie tingkat 2 dan 3 yang cacat. Dilihat dari perilaku dan gerakan zombie, kami menduga keberadaan Raja Zombie tidak dapat dikesampingkan, tetapi kami juga tidak dapat memastikannya." Ada keheningan sejenak di stasiun radio itu. Kemudian, Ki Hancai berkata lagi, "Baiklah, kalian terus bergerak menuju pabrik militer. Aku akan menyuruh seseorang menjemput kalian. Bekerja samalah dengan mereka ketika saatnya tiba. Jangan melakukan tindakan provokatif atau tidak perlu untuk menghindari kesalahpahaman." Tim penyelamat provinsi, "Terima kasih Kota Sinfu atas penyelamatannya," kata tim penyelamat. Ki Hancai tidak menanggapi lebih lanjut. Meskipun dia mengatakan sesuatu seperti, "Temui tim penyelamat," di radio,
ketidakpuasan Ki Hancai dapat terdengar dari nadanya. Hanya karena Ki Hancai mampu menjaga ketenangannya, orang lain akan mulai mengumpat. Lalu, suara Ki Hancai terdengar lagi. Bukan dengan tim penyelamat provinsi, tetapi dengan tempat perlindungan pabrik militer, Baiking. Kakak Ki, aku di sini. Bawa iblis tulang nomor 1 ke sini dan katakan padanya aku ingin berbicara dengannya. Bagus. Baiking berbalik dan melambaikan tangannya, dan seseorang segera berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, pintu terbuka kembali dan sesosok tubuh berbaju putih dan berjas hitam masuk. Terlepas dari kerangkanya yang pucat, ia tampak lebih seperti seorang manajer yang hendak menghadiri rapat. Saudari Ki, iblis tulang nomor 1 ada di sini, silakan bicara. Stasiun radio itu tetap diam. Ki Hancai berkata langsung, iblis tulang nomor 1, aku Ki Hancai. Ada lebih dari 10.000 zombie yang mendekati markas di sepanjang jalan timur. Aku ingin kau mengerahkan semua pasukan untuk melawan serangan zombie, melindungi markas semaksimal mungkin, dan menyelamatkan para penyintas yang datang menyerbu. Semua orang di ruangan itu memandang kerangka dalam kostum itu dan melihatnya mengangguk sedikit. Baiking segera berkata, Kakak Ki, dia mengangguk. Ki Hancai melanjutkan, kalian juga harus bersiap. Jika ada bahaya, pergilah dulu dan jangan ganggu aksi para kerangka. Jernih. Jika ada apa-apa, laporkan padaku kapan saja. Oke. Setelah menutup telepon, semua orang mulai bergerak. Para penyintas mempersiapkan konvoi dan memberitahu yang lain untuk bersiap evakuasi. Kerangka dalam setelan jas juga berjalan keluar dari pabrik. Di belakang pabrik, di antara hutan-hutan kering tak berujung, suara dedaunan gugur yang diinjak-injak semak-semak dapat terdengar. Kerangka dengan rongga mata besar yang memancarkan api biru berjalan keluar dari hutan dan berkumpul di depan pabrik. Tim penyelamat provinsi dan konvoi. Sederet kendaraan bergerak cepat di sepanjang jalan. Para zombie itu masih mengejar dari belakang sambil meraung dan menggeram, mengejar kendaraan itu seperti orang. Gila, kita sedang mendekati pabrik militer. Ada area blokade jalan di depan. Kita bisa melihat banyak kerangka. Mereka telah memberi jalan untuk kita. Suara mobil terdepan yang melapor datang dari walkie-talkie. Pelan-pelan saja dan terus melaju. Konvoi itu mulai melambat dan langsung menyerbu barisan kerangka itu. Saat konvoi melaju, wajah semua orang mulai tampak jelek. Di bawah sinar rembulan, di kedua sisi konvoi itu terdapat pasukan kerangka yang padat dan teratur, mengenakan baju zirah, dengan cahaya aneh yang berkedip-kedip di rongga mata mereka yang kosong. Prajurit tombak, pemanah, kapak satu tangan, pedang. Berbagai jenis prajurit berdiri dalam formasi yang berbeda, dengan barisan membentuk garis lurus. Sekilas, pasukannya tak ada habisnya. Ini neraka. Saat tim penyelamat tampak ketakutan. Para penyintas pabrik amunisi segera mendekat dan mengetuk jendela mobil. Semuanya keluar dari mobil. Senjata dilarang. Di jalan utama, kelompok zombie yang mengejar dengan gila-gilaan itu tiba-tiba berhenti. Dia terjatuh karena inersia, lalu bangkit lagi dan berdiri di belakang. Di belakang gerombolan zombie, lebih banyak zombie lagi berdatangan satu demi satu, membentuk gerombolan zombie yang tak ada habisnya. Panggilan. Terdengar suara hembusan udara. Sosok bersayap serangga dan berbentuk seperti kumbang mendarat di lampu jalan di samping. Lampu jalan bergetar dan mengeluarkan suara berderit. Matanya yang dingin mengamati kerangka di depannya. Lalu, terdengarlah suara gemuruh marah. Sekelompok mayat di bawah juga mengeluarkan suara gemuruh dan lolongan. Lalu, mereka mulai menyerang, melonjak bagai air pasang. Desir-desir gelombang. Anak panah tebal ditembakkan dari perkemahan kerangka, dan sejumlah besar zombie tertembak seperti landak dan jatuh ke tanah dalam hujan anak panah. Berguling dan tersandung sekelompok mayat di belakang. Kemudian, lebih banyak lagi zombie menyerbu ke dalam formasi tombak. Tombak-tombak tajam menembus tubuh mereka, tulang-tulang berbenturan dengan daging busuk dan raungan bergema di langit malam. Treasure Island, kamar tidur.
Wu Heng tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya berubah jelek. Pengalaman plus 1. Pengalaman plus 1. Pengalaman. Nilai pengalaman yang padat membuatnya terbangun seketika. Dia cepat-cepat mengenakan pakaiannya, mengenakan baju besinya, dan berjalan menuju ruang belajar di samping. Dalam kegelapan, Xiao Xiao sedang menonton TV dan Glenda sedang merapikan gambar di meja. Melihat Wu Heng masuk, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak pergi istirahat? Aku merasa ada bahaya. Kalian berkeliling pulau dan lihat apakah ada pertempuran, kata Wu Heng. Jumlah poin pengalaman yang begitu padat lebih cocok untuk bertarung di dunia zombie. Namun sebelum berangkat, sebaiknya Anda memeriksa Treasure Island untuk menghindari masalah apapun. Kedua hantu itu saling memandang, sepakat, dan langsung pergi melalui atap. Tidak lama kemudian, ia terbang kembali dengan cepat. Tidak apa-apa, Paman. Apakah patroli yang mengusir orang mabuk dihitung? Tidak, kalian kembali dulu, baru kami ke sana, kata Wu Heng langsung. Kedua hantu itu dengan cepat kembali ke tubuh. Wu Heng membuka pintu dan menuju ke dunia zombie. Saat saya keluar dari gedung asrama, saya mendengar suara perkelahian di luar pabrik dan suara gemuruh bergema di langit. Memang sudah ada di sini. Lepaskan hantu itu lagi dan katakan, lihat apa yang terjadi di luar. Dua hantu terbang cepat dan menuju ke area pertempuran. Tak lama kemudian, ia terbang kembali dari luar. Sejumlah besar zombie menyerang sisi ini dan bertarung dengan para kerangka, kata Granda. Siswa kecil itu mengangkat tangannya dan menambahkan, ada zombie level 18 di antara zombie-zombie itu. Dia zombie kecoa dengan cangkang serangga dan sayap. Glenda menambahkan, ada tim baru di halaman, semuanya wajah-wajah yang tidak dikenal. Biarkan aku melihatnya, kata Wu Heng. Dua hantu memasuki tubuh itu, dan pemandangan pun terjadi. Di jalan di luar pabrik, kawanan zombie yang padat mengalir ke sisi ini, seperti gelombang demi gelombang, menghantam barisan kerangka. Formasi kerangkanya bagaikan dinding baja yang kokoh, menahan serangan musuh berkali-kali. Kemudian, ada lebih banyak lagi konvoi mobil di halaman pabrik dan kerumunan orang berkumpul di sekitarnya. Hanya sekilas pandang dan saya melihat bendera tim penyelamat. Bab 543 datanglah untuk menemui kakekmu. Apakah tim penyelamat membawa zombie ke sini? Wu Heng membersihkan para zombie di dekat pabrik militer, jadi mustahil baginya untuk ditemukan oleh gerombolan zombie secara tiba-tiba. Pasti dibawa ke sini oleh tim penyelamat. Orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini, mari kita selesaikan pertempuran ini terlebih dahulu. Wu Heng melepaskan kedua hantu itu lagi. Pada saat yang sama, ia menekan interkom dan berkata, atur tim dan ganti magasin Skeleton Dragon. Semuanya, maju dan jangan berkumpul. Berita itu tersebar melalui interkom, dan para korban yang ketakutan langsung tertegun. Pemimpinnya telah kembali. Selama pemimpinnya kembali, zombie-zombie ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Lebih banyak mayat juga dibersihkan. Oke, segera minta seseorang untuk memindahkan peluru besi padat itu. Tingkatkan kecepatan. Wu Heng mendesak dan mulai berjalan keluar. Dia mengeluarkan senter giok pencuri jiwa, menyerahkannya kepada salah satu kerangka, dan berkata, pergilah, naiki menara pengawas, dan sorotkan cahayanya ke tempat para kerangka dan zombie bertarung. Si kerangka mengambil senter, cepat-cepat memanjat menara pengawas di tembok, dan menyalakan senter. Sebuah cahaya kuat melesat keluar, menerangi lokasi pertempuran. Gumpalan hantu, seperti asap, terbang ke langit. Wu Heng segera berjalan menuju lokasi kerangka berjas itu dan berkata ke udara, kau seraplah jiwa-jiwa yang tersisa, tapi perhatikan juga medan perang. Jika ada bahaya, ingat untuk memberi tahu aku. Aku tahu, Paman. Jangan khawatir, kamu tidak akan dalam bahaya. Dua hantu dengan cepat terbang di atas langit tempat pertempuran terjadi. Wu Heng menghampiri zombie berjas itu dan berkata, naga kerangka telah mengisi amunisi mereka.
Biarkan mereka membombardir area ini. Jaga jarakmu. Wus-wus gelombang. Begitu kata-kata itu terucap, serangkaian suara terobosan di udara terdengar dari belakang. Naga kerangka itu bangkit hingga mencapai ketinggian tertentu, dan hujan besi pun jatuh ke dalam gerombolan mayat. Ledakan gelombang. Terdengar suara gemuruh seperti ledakan. Gerombolan zombie yang agresif itu lenyap dalam sekejap. Raja mayat yang bersembunyi di antara gerombolan mayat di kejauhan juga menatap langit dengan ngeri. Setelah naga kerangka itu terbang melewatinya, ia berputar setengah lingkaran lalu terbang kembali. Tabrakan gelombang. Zombie yang tersisa berhamburan lagi. Hindari jalan utama, masuki hutan mati di kedua sisi, dan teruslah melaju ke depan. Naga terbang itu keluar untuk kedua kalinya dan menjatuhkan bom besi ke dalam hutan, membunuh sejumlah besar zombie lainnya. Maju terus, perintah Wu Heng. Pasukan kerangka mulai maju. Keunggulan dalam persenjataan dan level membuat tim ini bagaikan tembok yang tak bisa dihancurkan, memaksa mereka mundur sedikit demi sedikit melawan serbuan zombie. Tombak-tombak di barisan depan sudah terisi dengan mayat-mayat busuk. Mengaum gelombang. Raja mayat meraung lagi. Wu Heng langsung waspada, bertahan. Kerangka itu langsung berjongkok, menurunkan pusat gravitasinya, dan menusukkan tombaknya ke depan. Detik berikutnya, semua zombie berbalik dan berlari liar ke dalam. Kegelapan di belakang mereka. Mengejar. Tabrakan gelombang. Kerangka yang setengah berjongkok itu tiba-tiba menyerbu ke depan. Mulailah mengejar zombie dan bergegas maju. Glenda terbang turun dengan cepat dan berkata, "Raja mayat ada di sana." Wu Heng segera melihat ke arah yang ditunjukkan. Dalam kegelapan, yang terlihat hanyalah gerombolan mayat, tetapi tidak ada tanda-tanda Raja Zombie. Sambil mengeluarkan karpet ajaib dan terbang ke udara, Barret menunjuk jauh ke depan, "Glenda, aku tidak bisa melihat targetnya." Glenda terbang keluar dengan cepat, menggantung di udara, menunjuk ke lokasi di bawah. Bang gelombang. Terjadi ledakan keras. Sederetan zombie hancur dalam sekejap, dan sosok Raja Zombie samar-samar terlihat tersandung dan jatuh. Lalu, Glenda memberi petunjuk lain. Setelah Wu Heng melepaskan tembakan lagi, dia tidak bisa lagi melihat sosok Granda. Tak lama kemudian, semua zombie di medan perang menghilang tanpa jejak. Glenda juga terbang mundur dari kejauhan, "Kenapa kau tidak memukulnya? Ia akan segera mati. Aku tidak bisa melihatmu lagi. Aku tidak bisa melihatmu lagi. Sayang sekali." Glenda mendesah, lalu melanjutkan, "Hampir selesai. Separuh tubuhnya sudah hilang, tapi kemampuan pemulihannya masih cukup kuat, dan dia masih bisa kabur. Kumpulkan beberapa informasi intelijen dan tidak akan sulit untuk menangkapnya." "Ya." Glenda mengangguk dan terbang kembali ke langit. Wu Heng turun dari karpet terbang. Para kerangka mulai membersihkan medan perang, dan Wu Heng juga mulai berubah menjadi zombie. Pagi hari, Wu Heng duduk di kamar tidur dan sarapan. Pintu terbuka dan Qi Hancai masuk dari luar. Dia meneguk air dan berkata, "Tim penyelamat ini sepertinya punya penyakit otak serius. Mereka harus lari ke pihak kita. Ini membuatku sangat marah." Pada paruh kedua malam itu, Qi Hancai juga bergegas kembali dengan konvoinya. Dulu, dia akan tinggal di sini. Tapi kemarin sore, dia memimpin iring-iringan mobil untuk mengantarkan barang langka boneka tanah liat tulus kepada Li Yahong, dan dia tidak menyangka akan mengalami kejadian ini. "Bagaimana mereka memprovokasi zombie-zombie ini?" tanya Wu Heng. Faktanya, meskipun Wu Heng tidak bisa datang, kerangka berpakaian jas sudah cukup untuk menghadapi zombie ini. Level dan perlengkapan para kerangka juga punya kelebihan, membuat mereka mustahil kalah. Setidaknya, zombie-zombie tadi malam tidak mungkin bisa merebut pabrik militer itu. Qi Hancai berkata, "Menurut apa yang mereka katakan, mereka mengatur agar pasukan memasuki kota untuk melawan zombie, tetapi mereka gagal menang dan mundur. Para zombie mengikuti kendaraan yang mundur dan menemukan markas mereka." Wu Heng mengangkat alisnya, "Pangkalan mereka sudah hilang." "Tidak, semua orang berlari keluar,
lalu membawa para zombie itu ke arah kita. Qi Hancai menghela napas, mereka mengirim pesan setengah jam sebelumnya, tapi mereka benar-benar kabur dengan cara ini, dan mereka masih ingin menyeret kita bersama mereka. Berbicara tentang menerima kesalahan, mata Wu Heng sedikit menyipit. Jika memang demikian halnya dengan tim penyelamat provinsi, maka tidak perlu lagi tim itu ada. Atau membunuh pemimpin mereka bukanlah tugas yang sulit. Siapa saja orang-orang di tim penyelamat? Qi Hancai berpikir sejenak dan berkata, mereka secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Salah satunya adalah tim penyelamat yang dipimpin oleh Komandan Liu. Orang-orang ini memiliki disiplin dan efektivitas tempur yang kuat. Yang kedua adalah grup Tiancheng. Mereka adalah kekuatan terbesar kedua dalam tim penyelamat. Mereka memiliki sekelompok orang berpendidikan tinggi di bawah komando mereka yang ahli dalam penelitian, pengembangan, dan manufaktur mekanik. Di bidang terkait, tampaknya jika Anda menginginkan jenis mesin tertentu, mereka akan mengembangkan lini produksi yang sesuai untuk Anda. Itulah yang saya dengar. Kelompok ketiga adalah penduduk biasa. Mereka bisa ditemukan di mana-mana, dan ada cukup banyak orang yang datang ke sana kemari. Wu Heng mendengarkan dengan saksama dan mengangguk. Tim penyelamat ini memiliki beberapa latar belakang dan telah mempertahankan sekelompok talenta senior. Menurut profesi di dunia lain, mereka adalah sekelompok tukang mesin. Wu Heng bertanya, apa rencana mereka selanjutnya? Saya baru saja berbicara dengan mereka. Komandan Liu berkata bahwa dia ingin melewati bandara kami dan langsung mengikuti markas besar saat mereka datang untuk berdagang lagi, jawab Qi Hancai. Wu Heng mengangguk. Tim penyelamat ini punya rencana yang bagus. Dia membawa masalah itu ke pihaknya, dan akhirnya dia harus menggunakan bandara untuk pergi. Mereka mendapatkan semua hal yang baik. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, karena mereka, kita juga mengalami kepanikan dan kerugian. Jika tempat penampungan lain bertemu segerombolan zombie di masa mendatang, mereka harus mengikuti contoh mereka dan membawa mereka ke tempat penampungan lain. Situasinya akan kacau balau. Yah, itu sebenarnya tidak asli. Wu Heng meliriknya dan berkata, jangan beritahu mereka apapun dulu. Setelah mereka keluar melalui bandara, mereka bisa meninggalkan grup Tiancheng beserta senjata dan perlengkapan mereka. Jika penghuni lain bersedia tinggal, kami akan membawa mereka. Jika tidak, mereka bisa mengikuti mereka ke stasiun utama. Bagaimana jika orang-orang dari grup Tiancheng tidak mau? Tanya Qi Hancai. Tidak masalah apakah kita mau atau tidak. Ini kompensasi atas kerugian yang telah kita derita. Kita tidak bisa meminta mereka melakukan apapun untuk kita. Wu Heng menyesap supnya. Qi Hancai mengangguk, saya mengerti. Saya akan meminta seseorang menghubungi Tiancheng dalam beberapa hari ke depan untuk menghitung jumlah orang. Ketika mereka mendirikan pangkalan itu, mereka benar-benar tidak melakukan apapun untuk memaksa orang lain. Bahkan saat menyelamatkan korban, jika mereka bersedia mengikuti, kami akan menerima mereka kembali, jika tidak, lupakan saja. Kali ini, sikapnya jelas lebih keras. Mereka harus membayar harga atas tindakan mereka tadi malam. Apakah kamu sudah makan? Tanya Wu Heng. Belum, cepat makan. Kita masih punya umur panjang. Bagaimana kalau kamu lapar? Kata Wu Heng sambil tersenyum. Qi Hancai duduk di seberangnya dan mulai makan bersama mereka. Mengobrol tentang hal lain dengan santai. Setelah sarapan, Wu Heng juga meminta Xiao Xiao untuk pergi ke tim penyelamat dan menguping beberapa berita. Secara tertutup, orang-orang ini mengadakan 4 pertemuan berturut-turut. Mereka semua mendiskusikan kekuatan pabrik militer dan langkah selanjutnya untuk pergi ke markas. Untuk pertarungan tadi malam, orang-orang ini mengungkapkan keraguan dan keterkejutan. Meskipun aku pernah mendengar tentang kerangka sebelumnya, aku tidak menyangka jumlahnya akan begitu banyak dan kekuatan tempurnya akan begitu kuat. Pada dasarnya, mereka bertarung dengan cara menumpas gerombolan zombie. Di antara topik-topik ini, tidak ada diskusi tentang apa yang harus dilakukan di sini. Hal yang paling umum adalah menjaga hubungan baik.
Jangan membuat musuh. Kami tinggal di pabrik militer sampai sore. Setelah memastikan tidak ada masalah atau bahaya, dia menyapa Ki Hancai. Jadi dia kembali ke asrama dan berjalan melewati gerbang. Kembali ke Treasure Island, Wu Heng muncul dalam penelitian tersebut. 2 hantu dilepaskan. Xiao Xiao dan Glenda mengambang di kedua sisi, satu di kiri dan satu di kanan. Dalam pertempuran tadi malam, Xiao Xiao mencapai level 15 dan membuka aktivitas paranormal. Glenda dipromosikan ke level 17, dan dengan satu langkah, ia mencapai level 18, menjadi profesional level kelima. Wu Heng menatap Glenda yang hendak membaca buku dan berkata, Glenda, kamu sudah level 17. Berusahalah semaksimal mungkin hari ini dan langsung mencapai level 18. Glenda mendongak dan berkata, bukankah kamu baru saja kembali? Apakah kamu masih akan pergi ke sana? Kakek tidak keberatan dengan peningkatan itu. Semakin tinggi levelnya, semakin baik. Bukankah kamu mendapatkan beberapa hantu mati level 18 sebelumnya? Menyimpannya akan menghabiskan ruang. Bagaimana kalau kamu menyerap satu dulu dan lihat apakah kamu bisa mencapai level 18? Glenda memikirkannya dan mengangguk, oke. Mereka turun bersama-sama dan memasuki sebuah ruangan di lantai 3. Wu Heng mengeluarkan pot jiwa iblis, meletakkannya di tengah, dan terus melepaskan kandang tulang. Tulang-tulang putih padat membungkus pot jiwa iblis. Kemudian, dia mengaktifkan Magic Soul Pot, dan hantu kurus bertaring perlahan melayang keluar darinya. Prajurit vampir level 18, yaitu vampir di dalam sarkofagus kultus takdir. Hantu level 10, Granda level 17 dan dapat menyerap level 10, jadi tidak ada masalah sama sekali. Hantu itu sedikit bingung, lalu dia melihat Wu Heng di luar. Alisnya berkerut saat dia mengumpat, anak nakal, apa kau kesini untuk menemui kakekmu? Bab 544 Kenangan dan Urusan yang belum selesai. Hantu vampir itu memandang keluar dengan wajah marah. Dia dipenuhi dengan rasa jijik dan dendam terhadap ahli nujum di depannya. Anak kecil, sampai kapan kau bisa mengurungku? Cepat atau lambat, suku ini akan menghubungi asosiasi dan melepaskanku. Lalu aku akan mengulitimu hidup-hidup, menggantungmu, dan mengumpulkan darahmu sedikit demi sedikit. Bahkan jika dia menjadi hantu dan jatuh ke tangan ahli nujum, masih saja bertindak sangat arogan. Ini benar-benar berbeda dari menginterogasi hantu lainnya. Tidak peduli apakah itu jiwa penguasa pulau level 18 atau jiwa petinju hebat dari sekte hukuman ilahi, meskipun mereka telah melontarkan ancaman, mereka tidak berani bersikap terlalu sombong. Tetapi para vampir di depannya bertindak tanpa rasa takut. Hanya hantu yang tersisa, jadi tidak perlu khawatir tertangkap. Paling-paling, mereka akan dikurung untuk sementara waktu. Dia percaya bahwa vampir akan melindunginya. Wu Heng mengabaikannya dan menatap Glenda, apakah semuanya baik-baik saja? Glenda berkata dengan tenang, tidak masalah, levelnya tidak terlalu tinggi, aku bisa menekannya. Xiao Xiao bersandar di bahu Wu Heng dan berkata, apakah bibi tidak akan terpengaruh? Otaknya sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Mungkin tidak. Hantu vampir itu berhenti mengumpat dan mengejek, lalu menatap keluar dengan curiga. Hei, apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu? Matanya dengan cepat menyapu kedua hantu itu, dan ekspresinya berubah sedikit. Ia mengendalikan emosinya dan bersikap rasional dalam berdebat, sambil berkata, apa? Kau ingin mencelakaiku? Kalau kau tidak bisa menjelaskannya kepada para vampir, kau bisa membicarakan masalah ini dengan mereka. Aku masih punya status tertentu dan bisa memberimu kompensasi yang besar. Tidak ada seorang pun di luar yang memperhatikan. Wu Heng masih menatap Glenda, ayo kita mulai, jangan menahan diri. Baiklah. Glenda mengangguk. Penjara tulang membuka celah dan Glenda terbang langsung masuk. Melihat ini, ekspresi hantu klan darah berubah. Tatapannya beralih antara Glenda dan Wu Heng, dan ia berkata dengan marah, apa yang kalian lakukan? Aku pangeran klan darah.
Jika kalian membuatku marah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Glenda berkata, Wu Heng menulis surat kepada pemimpinmu, Lilith, tetapi dia tidak membalas. Apakah menurutmu para vampir benar-benar berniat menyelamatkanmu? Begitu banyak waktu telah berlalu. Tak ada kabar dari para vampir maupun Lilith. Paling-paling, mereka hanya meminta Silagui untuk membawa pulang tubuh yang termutilasi itu. Untuk menghindari diubah menjadi kerangka oleh Wu Heng dan menyebabkan efek buruk pada klan vampir di luar. Adapun apakah jiwa vampir ini ada atau tidak, hal itu tidak pernah disebutkan sama sekali. Itu juga membuktikan bagaimana Lilith dan para vampir memandangnya. Omong kosong, kau hantu, apa untungnya menyerapku? Dan kau, utusan lapangan, tak berhak bicara denganku sebelumnya. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Hantu itu berteriak marah sekeras-kerasnya. Orang-orang sepertimu akan lebih berbahaya jika kami benar-benar membiarkanmu keluar, kata Glenda, lalu menerkamnya. Kedua hantu itu terjerat bersama dalam sekejap. Seperti dua tetes tinta dengan warna berbeda, yang bercampur, terus-menerus mengikis satu sama lain. Di luar penjara tulang, Wu Heng dan Xiao Xiao juga dengan gugup melihat bola energi yang terjerat di dalamnya. Bahkan jika Glenda memiliki keuntungan, secara teori tidak akan ada masalah. Namun masih belum ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Seiring berlalunya waktu, hantu-hantu yang terjerat itu semakin kabur dan sulit dibedakan satu sama lain. Pada saat ini, perintah itu tiba-tiba muncul. Level hantu meningkat ke level 18, konstitusi plus 3, persepsi plus 3, karisma plus 2. Fitur tidak terkunci, kepemilikan yang ditingkatkan. Kemampuan yang terbuka, sentuhan layu. Batasan buka kunci, urusan yang belum selesai. Munculnya perintah itu membuat Wu Heng senang. Seperti yang diharapkan, menyerap hantu lengkap ini lebih efektif daripada menyerap jiwa yang tersisa. Biarkan Granda mencapai level 18. Perbaikan arwahnya sendiri juga menyelesaikan ketakutannya yang sudah lama terhadap tubuh jiwa. Alasan mengapa ahli nujum dari kultus takdir menimbulkan masalah di Pulau Harta Karun dan sangat sulit dihadapi adalah karena level hantu pihak lain lebih tinggi. Tampaknya Glenda belum pulih sepenuhnya. Wu Heng membuka panel dan melihat atribut yang baru dibuka. Penguatan kepemilikan, memperkuat fungsi kepemilikan asli. Jika kecerdasan dan pesona hantu lebih rendah dari hantu itu sendiri, ia akan secara paksa mengambil alih tubuh. Sentuhan layu, serangan hantu akan menimbulkan kerusakan korosif, menyebabkan kerusakan pada tubuh jiwa dan jiwa makhluk hidup. Urusan yang belum selesai, hantu itu ingin sekali memenuhi keinginan terakhirnya sebelum meninggal. Jika keinginannya tidak terpenuhi, ia tidak akan bisa memasuki level berikutnya. Total ada 3 kemampuan baru yang terbuka. Penguatan kepemilikan adalah peningkatan pada kemampuan kepemilikan asli. Kerasukan merupakan kemampuan khas hantu dan memainkan peranan penting dalam dunia zombie. Sekarang telah ditingkatkan dan juga dapat memiliki beberapa profesional tingkat tinggi. Kemampuan kedua, yang disebut Touch of Withering, dapat menyerang tubuh jiwa atau jiwa makhluk hidup. Hantu asli itu sendiri tidak memiliki kekuatan menyerang. Kemampuan mengendalikan benda dan menggunakan pedang untuk memotong orang juga merupakan kemampuan yang diberikan Wu Heng kepada hantu melalui sebuah ritual. Kemampuan ini menambahkan cara menyerang yang baru. Yang terakhir disebut urusan yang belum selesai. Dilihat dari deskripsinya, itu adalah keinginan hantu yang belum terpenuhi semasa hidupnya. Hanya dengan memenuhi keinginan inilah levelnya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Beberapa dari mereka seperti setan dalam diri. Terlebih lagi, ini sangat mirip dengan hero saping untuk profesional level 18, yang menambahkan batasan pada peningkatan level. Walaupun jenisnya berbeda, semuanya macet di level 18. Di penjara tulang, sosok Glenda berangsur-angsur mengeras, dan ia berubah kembali menjadi sosok ibu rumah tangga barat. Dia menatap tangan hantunya. Dia melihat Wu Heng dan Xiao Xiao di luar lagi. Wu Heng menutup panel dan bertanya dengan prihatin, bagaimana?
Ada perasaan khusus. Rasanya aku jadi lebih kuat, jawab Glenda, lalu melanjutkan, aku juga punya beberapa ingatan membingungkan tentang vampir ini. Ingatan, apakah itu memengaruhi Anda? Enggak ada pengaruhnya. Kayak nonton kartun aja. Cuma adegan doang. Cukup menarik. Kamu mau nonton? Tanya Glenda sambil menatapnya. Bisakah aku melihatnya juga? Seharusnya itu bisa, mari kita coba. Wu Heng melepaskan sangkar tulang, dan Glenda berputar dan masuk ke tubuh Wu Heng. Segera setelah itu, serpihan memori yang berantakan dan rusak yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam pikiranku. Wu Heng juga melihat beberapa pengalaman masa lalu hantu vampir. Semasa mudanya, ia menindas kaumnya sendiri, membunuh makhluk hidup tanpa ampun, dan memperkosa perempuan untuk memuaskan hasratnya yang menghisap darah dan hasrat seksualnya yang seperti laki-laki. Setelah mencapai usia dewasa, pangkat dan status mereka dalam klan meningkat, dan mereka mulai merampok nyawa orang, membesarkan budak darah di ruang bawah tanah rumah besar mereka untuk menyediakan makanan darah bagi mereka. Hal terburuk yang bisa dilakukan adalah menjarah pengantin baru dari berbagai penjuru, menyelenggarakan pesta darah di istana, menyuruh mereka memakai gaun pengantin atau gaun pengantin setempat, dan menyuruh vampir menggigit leher mereka serta menghisap darah mereka. Adegan demi adegan berlalu, diikuti oleh hantu vampir dan beberapa adegan yang lebih jelas dalam ingatan. Di dalam kastil yang dingin dan gelap, seorang vampir laki-laki dewasa duduk di singgasana berwarna abu-abu besi. Singkirkan kebiasaan burukmu itu. Asosiasi ini mengincarmu. Jangan ganggu dirimu sendiri. Lilit si jalang itu membawanya kembali. Sejak dia bergabung dengan asosiasi sampah itu, dia tidak lagi menganggap dirinya anggota klan vampir kita. Hantu vampir itu melangkah maju, nadanya geram. Keberadaannya hanya akan memperdalam konflik antara klan vampir dan asosiasi. Berikan dia padaku. Aku butuh seorang wanita untuk mengalihkan perhatian kita dan memastikan dia tidak membuat masalah di luar. Dia putri sulung keluarga Besmith. Jangan ganggu dia. Vampir itu menggertakkan giginya dan berkata, aku mengerti. Gambarnya berubah lagi. Seorang wanita berbaju besi hitam dengan wajah dingin dan cantik perlahan duduk di singgasana berwarna abu-abu besi. Suaranya dingin dan acuh tak acuh. Melanis, menurut hukum ras darah, kau telah dengan sembrono membunuh penduduk negara tetangga dan memperkosa serta memenjarakan gadis-gadis dari berbagai ras, yang mengakibatkan konsekuensi serius bagi ras darah. Aku nyatakan kau akan diasingkan selamanya. Di sisa hidupmu, bertobatlah perlahan-lahan. Lilith, kau tak bisa melakukan ini padaku. Kau tak bisa melakukan ini. Lilith melambaikan tangannya sedikit. Cahaya merah darah menyapu sekujur tubuhnya. Daging dan darah mulai mengering, dan organ-organ laki-laki menghilang dengan cara yang aneh. Bab 545 tidak ada wajah tersisa. Daging mati membentuk kulit yang lengkap. Ehem gelombang. Lilith, kau antek asosiasi, dasar jalang tak tahu malu. Kalau aku bisa selamat, aku pasti akan membunuhmu. Dengan kutukan, dia dilemparkan ke dalam sarkofagus dan gambarnya menghilang. Ini adalah pertama kalinya Wu Heng tahu seperti apa rupa Lilith. Dan hantu yang dibunuhnya adalah seorang penjahat yang melakukan segala macam kejahatan. Awalnya saya tidak percaya kalau ada orang yang terlahir untuk berbuat jahat, tapi setelah melihat ingatannya, saya mulai sedikit mempercayainya. Namun dari gambar-gambar ini, tampaknya kita telah mempelajari beberapa hal tentang vampir. Ada beberapa keluarga dalam klan vampir. Pemimpin aslinya bukanlah Lilith, tetapi ia menjadi pemimpin setelah merebut tahta. Lalu harus ada vampir lain yang diasingkan. Bebaskan Glenda lagi. Piao berdiri di samping, wajahnya penuh minat. Bagaimana? Seru, ya, itu sungguh tidak terduga. Xiao Xiao bertanya, apa yang kamu lihat? Ceritakan padaku. Aku suka mendengarkan cerita. Biar bibimu yang menjelaskannya. Wu Heng menatap Glenda lagi, jangan terlalu banyak bergosip. Itu akan merusak anak itu. Glenda hendak mulai bercerita, tapi langsung mengurungkan niatnya dan berkata, yah,
aku tidak tahu bagaimana cara bercerita, jadi kamu saja yang bercerita. Ceritakan padanya tentang bagaimana dia melakukan sesuatu yang buruk dan diasingkan. Glenda mengangguk dan berkata, ayo, kita pergi ke ruang kerja dan aku akan memberitahumu. Bagus. Kedua hantu itu pergi melalui atap sementara Wu Heng membersihkan lingkungan sekitar. Dia mengambil pot jiwa iblis yang kosong di tanah. Setelah turun, Wu Heng duduk di ruang tamu dan membolak-balik kitab orang mati. Buku itu tidak mencatat hantu mencapai level 18. Namun, ia menyebutkan keinginan terakhir, jiwa. Sambil mempertahankan kenangan tentang kehidupan sebelumnya, sebagian besar jiwa akan bersemangat untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai di kehidupan sebelumnya. Misalnya, balas dendam kematian dan pemenuhan janji. Atau pergilah dan lihatlah tempat-tempat yang membuat Anda terkesan. Hantu-hantu juga akan sangat takut terhadap pemandangan tersebut karena apa yang mereka temui pada saat kematian. Glenda meninggal dalam kebakaran, dan tampaknya tidak menunjukkan rasa takut terhadap api. Xiao Xiao meninggal dalam wabah zombie. Dia tidak takut zombie. Tidak, Xiao Xiao dikurung di tempat terpencil dan tidak keluar. Dia tidak mati di tangan zombie. Meski dilanda ketakutan, kedua hantunya tampaknya tidak mengalami trauma psikologis. Tidak buruk, Tuan, saatnya makan. Catwoman Robe melambai dari jauh. Wu Heng berdiri dan mengikuti mereka ke restoran, mendengarkan para pelayan berbicara tentang hal-hal menarik yang mereka temui saat berbelanja di siang hari sambil melanjutkan makan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah mandi, Wu Heng berjalan ke ruang belajar. Kedua hantu itu sibuk melakukan urusannya masing-masing. Wu Heng melirik hantu wanita di samping, Glenda. Baiklah, ada apa? Glenda terbang mendekat dan bertanya. Urusan yang belum selesai, kau tahu. Wu Heng menatapnya. Entahlah, apa itu juga ungkapan dari tempatmu? Glenda agak penasaran. Urusan yang belum selesai adalah kata yang muncul di panel Granda, tetapi tampaknya hantu itu sendiri tidak jelas mengenai hal itu. Wu Heng menjelaskan, benar. Kau sekarang hantu. Apa kau punya keinginan? Aku bisa membantumu mewujudkannya. Tepat saat Glenda hendak berbicara, Xiao Xiao berteriak, aku ingin kostum beruang stroberi yang besar dan memasukkan kerangka ke dalamnya untuk menjadi pengawalku. Bagaimana menurutmu? Ide bagus, kan? Setelah mengatakan hal itu, ekspresi puas tampak di wajahnya. Tampaknya dia merasa idenya sangat kreatif. Keinginanmu akan menunggu sampai kamu mencapai level 18. Bibimu Glenda baru saja mencapai level 18, jadi biarkan dia bicara dulu. Ah, kalau begitu aku tidak mau. Xiao Xiao terbang kembali dan terus memainkan tabletnya. Glenda berkata, awalnya aku menginginkan rumah besar tempat aku bisa mengadakan pesta dansa dan menanam berbagai macam bunga di dalam gudang. Sekarang aku tidak membutuhkannya lagi. Aku merasa cukup puas hanya bersamamu dan Xiao Xiao. Dahi, sepertinya saya telah disesatkan oleh Xiao Xiao. Benar, sekalipun kau menjadi hantu sekarang, kau harus melakukannya. Jangan lakukan hal-hal yang tidak ingin kau lakukan, tegas Wu Heng lagi. Glenda berpikir sejenak dan menatapnya dengan bingung, sudah kubilang, apa kau lupa? Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir cepat. Hatiku tergerak sedikit. Glenda telah mengatakan lebih dari sekali bahwa jika suaminya masih hidup, dia harus mencarinya dan bertanya mengapa dia membakar dirinya dan rumahnya. Pasti ini dia. Selain menemukan suamimu, dia bukan suamiku, dia musuhku, tegas Glenda, lalu menambahkan, aku tidak punya ide lain. Tolong bantu aku mengumpulkan beberapa buku. Itu akan membantuku mengisi waktu saat aku bosan. Oke, Wu Heng mengangguk. Glenda tersenyum, dan melihat dia tidak melakukan apapun, dia terbang ke samping dan meneruskan membaca buku yang terbuka itu. Wu Heng duduk di kursi, memikirkan Glenda. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa ada urusan yang belum selesai, tetapi sulit untuk mengatakan apakah pihak lainnya masih hidup. Jika Anda masih hidup, sisanya akan mudah. Temukan secara normal,
tanyakan alasannya, lalu balas dendam pada Glenda. Jika sudah mati, jika kau menemukan mayat, dan masih ada dagingnya, tanyakan pada mayatnya. Hanya ada setumpuk tulang yang tersisa, jadi saya memanggil mereka dan memberi Glenda sedikit pelampiasan. Tergantung bagaimana menemukan satu sama lain. Saat hari mulai gelap, Wu Heng merasa sedikit mengantuk. Saya bangun tengah malam untuk membunuh zombie tadi malam, jadi saya tidak cukup istirahat. Setelah mengucapkan salam kepada kedua hantu itu, aku kembali ke kamar tidur dan beristirahat. Larut malam, Laut Zamrud, di sebuah pulau kecil. Tidak ada cahaya bulan di malam hari, dan obor-obor terang menerangi sekelilingnya. Kelompok besar sosok berkemah di tepi pantai, dan di bagian pulau yang lebih dalam, sejumlah besar naga terbang, baik dewasa maupun anak-anak, dapat terlihat berkeliaran. Pada saat ini, sebuah speedboat mendekati pantai. Sosok berkerudung berbaju zirah kulit turun dari perahu dan segera berjalan menuju pusat kerumunan. Ia berkata dengan suara berat, "Kudengar semua bajak laut Zamrud telah dibasmi oleh asosiasi, termasuk beberapa kelompok bajak laut yang memesan dari kita." Lalu, sebuah suara terdengar dari tenda darurat, "Semuanya mati. Bisakah asosiasi membunuh begitu banyak bajak laut?" Kudengar para bajak laut menyerang Pulau Harta Karun secara massal, tetapi dibunuh oleh para prajurit kuat pulau itu, termasuk ahli nujum pulau itu. Prajurit kuat saat itu adalah Imiro dari klan peri. Pria di dalam tenda itu ragu sejenak dan berkata, "Jadi, kita pulang dengan tangan kosong kali ini. Saya khawatir pemimpinnya tidak akan senang dengan kita." Tokoh pelapor berbisik, "Namun, jika kita merampok beberapa kapal dan mengambil kembali uang dan barangnya, itu tidak akan menjadi kerugian." "Di mana Pulau Harta Karun?" "Pulau Harta Karun tidak mungkin. Katanya asosiasi itu meninggalkan banyak peralatan aneh. Siapapun yang pergi ke sana akan hancur berkeping-keping." Keheningan kembali menyelimuti tenda. "Baiklah, besok kita minta semua orang mengumpulkan informasi dan mengumpulkan cukup uang untuk transaksi ini. Lalu kita kembali dan memberi penjelasan kepada pemimpin." Ya. Keesokan harinya, dunia zombie. Bisik-bisik diskusi terdengar dari radio. Tim penyelamat berhasil selamat. Mereka dikejar oleh Raja Zombie dan gerombolan zombinya sepanjang jalan. Mereka sungguh beruntung. Dari apa yang saya dengar di radio mereka diselamatkan di kota Sinfu. Tim penyelamat ini sungguh tidak manusiawi. Mereka membawa orang-orang ke tempat lain. Mereka bahkan tidak peduli dengan martabat mereka. "Jangan bicara omong kosong, kamu akan mati. Aku, Liu Huaqiang, tidak diizinkan mengatakan yang sebenarnya. Datanglah padaku jika kau punya nyali." Setelah Wu Heng datang, dia menyalakan radio dan mendengar diskusi tentang mereka dan tim penyelamat. Tampaknya menyelamatkan tim penyelamat bukannya tanpa manfaat. Ada banyak sekali diskusi tentang kami di luar sana. Wu Heng mendengarkan saat pintu berderit terbuka. "Qi Hancai, masuk." Dia mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya. "2 hari lagi, pesawat stasiun utama akan datang menjemput kita. Mari kita lihat apakah ada yang perlu kita pesan. Kita bisa minta mereka untuk membawanya." Wu Heng melirik barang-barang pada daftar itu. Howitzer ini hanya menyediakan peluru, tetapi tidak ada peluncur.